Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali lagi bersama kami di Kontroversi Pemirsa, episode RUU Sisdiknas bikin panas. Nah, yang bikin panas PGRI, kemudian juga Kang Rizky juga adalah betulkah tunjangan profesi guru itu dihapus? Kenapa PGRI merasa itu dihapus? Iya, jadi kami membandingkan 3 undang-undang sebetulnya. Undang-Undang 14 tahun 2005, pasal 14 sampai pasal 19 yang berbicara mengenai hak dan kewajiban guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan dan juga tunjangan. Kemudian rancangan Undang-Undang Sisdiknas versi April, pasal 127 yang masih menuliskan tunjangan. Kami masih menyambut baik walaupun kemunduran juga dibandingkan Undang-Undang 14 tahun 2005 yang sangat rigid dan komprehensif mengatur mengenai hak kewajiban serta kesejahteraan guru. Di dalam versi Agustus, pasal 105 hilang sama sekali kalimat tunjangan profesi. Di sini ya. Okay. Ya. Dan walaupun betul di dalam klausul peralihan pasal 145 dikatakan di sana tunjangan profesi itu masih ada bagi guru-guru ataupun dosen-dosen yang dinaungi di bawah Undang-Undang 14 tahun 2005. Namun undang-undang itu hanya menaungi yang sudah tersertifikasi. Bagaimana dengan para calon guru, calon dosen, guru yang sedang PPG atau yang belum PPG, di mana mereka belum mendapatkan tunjangan profesi. Sehingga akhirnya kami berkesimpulan, beberapa orang yang sudah punya ataupun mendapatkan tunjangan profesi berdasarkan Undang-Undang 14, dia tetap dapat. Sisanya tidak akan dapat. Nah, dan ini terbukti pada 148, 149. Inkonsistensi pasal. 148 dijelaskan sebetulnya Undang-Undang 20, Undang-Undang 14, Undang-Undang 12 masih berlaku di masa peralihan. Namun ironisnya di dalam pasal 149, dalam satu pasal yang berbeda langsung di atasnya itu dinyatakan dicabut Undang-Undang 20, Undang-Undang 14, Undang-Undang 12 setelah berlakunya undang-undang yang baru yaitu Rancangan Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pertanyaan besarnya, betulkah tunjangan profesi guru dicabut atau dihapus dalam RUU Sisdiknas? Bu Catherine. Ya. Jadi prinsip dulu ya, prinsipnya bahwa setiap orang yang melakukan kewajiban yang sama akan mendapatkan hak yang sama gitu. Itu prinsip yang harus kita pegang. Yang kedua, dengan tidak diaturnya di dalam Undang-Undang Sisdiknas bukan berarti tidak mendapatkan. Mengapa? Karena pengaturan mengenai hak seorang PNS, ASN, P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN itu diatur di dalam pasal 2021 Undang-Undang ASN. Sedangkan hak untuk pegawai swasta termasuk guru swasta diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sudah diomnibus lawkan di Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah keluar PP 36 2021 tentang pengupahan. Nah, itu yang menjadi dasar pengaturan nanti di dalam PP gurunya. Nah, jadi kalau kita kembali konsisten dengan pengaturan Undang-Undang Sisdiknas 2003, seharusnya pengaturan pendidik itu di PP, termasuk hak-hak dan kewajibannya gitu. Oke, Ibu, jadi Anda mengakui memang betul di RUU Sisdiknas itu tidak tercantum, tapi karena ada di Undang-Undang ASN, ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan nanti akan diatur di PP. Ya, yang penting di dalam 105, pasal 105 kita katakan bahwa guru mendapatkan penghasilan pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik. Nah, karena gini, Mbak, karena kalau kita atur di undang-undang ya dalam prinsip penyusunan peraturan itu ada asas preferensi ya. Jadi di mana ada lex posteriori derogat legi priori. Peraturan pada tingkat yang sama yang baru akan menghapus ketentuan yang sama pada undang-undang sebelumnya. Jadi jangan sampai pengaturan gaji guru
ASN itu nanti akan menyandera guru tersebut ketika undang-undang ASN-nya yang mengatur gajinya itu diubah. Nah, karena itu dia akan tunduk di dalam undang-undang ASN, sehingga nanti ketika PP guru diatur, PP guru tentang hak harus melihat undang-undang ASN, harus melihat undang-undang ketenagakerjaan dan PP 36 2021 tentang pengupahan. Baik. Pak Saur, alasan ini sebetulnya apakah sudah cukup menjawab tadi keluhan dari teman-teman? Ya, terima kasih Mbak Astri. Kapasitas kami sebagai pemerhati akan bicara dari hati ke hati. Walaupun judulnya kontroversi, sesungguhnya kita ini adalah diskusi. Dan Mari mencari kita solusi. kritisi, dan ujungnya sebuah solusi. Mari kita uji. Oke. Saya pikir kita berargumentasi. Nah, jadi saya dalam posisi dalam beberapa waktu sebelumnya kami juga disampaikan beberapa draft ini. Saya termasuk yang kaget dan tentulah kami pertama langsung kita tabayun, kita langsung tanyakan kepada pemerintah. Saya tanyakan dan seterusnya. Dan dari hasil diskusi ini, dalam banyak beberapa penyampaian itu kita melihat, oh sepertinya ada niat baik. Niat baik, oke, kalau begitu mari kita kawal. Nah tentulah draft ini belum sempurna, harus saya katakan. Dan saya sampaikan belum sempurna. Oleh karena itu, karena belum sempurna, tentulah mari kita kritisi bersama-sama. Jadi saya berjanji, saya katakan kepada Pak Nino pada saat itu, kalau begitu dibukalah ruang sebesar-besarnya, baru sehingga kita nanti ke depan, mari kita sama-sama kita lihat. Saya senang pendapat tadi Bu Kartana Girsang, bahkan 90% mungkin bisa berubah ini. Ya. Bahkan 99%. Oleh karena itu, saya dalam posisi kita kritisi, mari kita buka pintu ruang untuk berdiskusi untuk ini. Oke, Saya jadi pikir Anda itu melihat masih. kalau untuk ruang diskusi ini sudah cukup baik ya. Tapi kalau kita masuk ke pasal yang memang paling bikin panas, menurut Anda apakah Oke. jawaban Bu Catherine tadi memang sudah cukup memuaskan? Ya, saya kalau yang situ saya setuju ya, saya setuju ya. Ini pertama saya sangat senang sekali bahwasanya begitu keluarnya undang-undang guru dan dosen, guru itu ditingkatkan martabatnya sebagai guru yang profesional. Sebagai guru profesional dia mendapatkan profesi, dia mendapatkan sertifikasi profesi, tunjangan profesi. Nah tetapi bolehkah saya menggunakan istilah lain? Sehingga guru ini diberikan martabat yang baik, mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Itu ada nomenklaturnya memang sedikit berbeda, itu yang di undang-undang guru dengan yang di rancangan yang sekarang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, bisakah pemerintah menjamin bahwasanya pemberian daripada penghargaan kepada guru ini tetap sama dengan yang sebelumnya atau bila perlu naik dari yang sebelumnya. Kalau dia turun, Boleh saya pikir saya Kang tidak Rizky setuju. dulu ingin menambahkan Saya pikir nih, gitu. silakan. Itu yang paling penting. Oke. Ya. Mengenai hak guru yang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1. Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, bukan hanya penghasilan yang layak. Tadi bicara Undang-Undang ASN. Nanti akan kami atur tunjangannya sesuai dengan apa yang di Undang-Undang ASN. Coba lihat kondisi guru. Guru di sekolah negeri itu hampir 50% guru honorer. Apalagi di sekolah swasta juga. Yang kesejahteraannya belum terjamin gitu. Apalagi untuk memikirkan tunjangan profesi. 1,6 juta guru belum memiliki sertifikat pendidik. Ada 193.000 guru lulus passing grade. Mereka sudah mencapai ambang batas tetapi belum memiliki tempat formasi. Di RUU Sikdiknas juga masih ada kekurangan, yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan guru, pengangkatan, pemindahan. Itu yang sebelumnya sudah diatur baik di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 24. Nah ini yang terjadi. Kami bagaimana Undang-Undang RUU Sikdiknas ini memberikan sebagaimana tujuan pendidikan, yaitu selamat dan bahagia. Selamatkan para guru di Indonesia, merdekakan guru di Indonesia, dan buatlah bahagia pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke. Saya mau menambahkan boleh. Sebelum Bu Catherine jawab, silakan tambahkan dulu deh. Sekalian Ya. nanti Bu ya. Jadi memang amanat Undang-Undang 14 tahun 2005, guru itu berhak mendapatkan upah kesejahteraan di atas minimum. Di atas minimum. Artinya kalau dia sama dengan minimum, apalagi di bawah minimum, itu menyalahi undang-undang. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya tunjangan profesi itu benar hilang dalam konteks jawaban dari Mendikbudristek dalam taklimatnya menyatakan seperti ini. Ini yang semakin mengkonfirmasi bahwasanya tunjangan profesi benar dihapus. Mereka sudah menyiapkan skema. Bagi guru ASN yang disebut ASN itu P3K dan PNS, mereka nanti akan langsung mendapatkan kesejahteraan, kelayakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5. Apa komponen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5? Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan kemahalan. Ketiga, tunjangan kinerja. Itu sudah kami dapatkan, ada dan tidak ada PPG, ada dan tidak ada sertifikat pendidik. Yang menjadi problematikanya adalah
tata kelola pendidikan, guru itu juga di bawah pemerintah daerah, pendidikan dasar di bawah kabupaten, Ya. pendidikan menengah atas di bawah SMK di bawah provinsi. Tidak semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja. Contoh, di Kalimantan Tengah, guru-guru di Kalimantan Tengah yang sudah dapat sertifikat pendidik tidak dapat tukin, tidak dapat tunjangan kinerja. Di Banten untuk guru-guru SMA, SMK itu dapat dari provinsi. Tapi guru-guru pendidikan dasar SD, SMP itu beda-beda. Standarnya masih beda-beda ya? Pandeglang itu dapat, Ya. Lebak tidak dapat. Tergantung apa itu dapat atau tidak dapat? Suka-sukanya? Tergantung kemampuan daerah, Ah. tergantung kondisi anggaran di daerah. Oke. Dan untuk guru swasta, dia diperoleh berdasarkan optimalisasi dana BOS dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini menjadi masalah sebab Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa menjadi landasan untuk mengganti tunjangan profesi menjadi Baik. upah minimum layak? Lalu untuk apa guru disebut profesi? Baik. Jika tidak ada lex spesialis, tidak ada kekhususan, termasuk dari sisi kesejahteraan. Itu yang Silakan. kami perjuangkan. Bu Catherine. Baik, jadi pertama tentu saja tujuan undang-undang ini justru untuk memberikan kesejahteraan yang lebih kepada guru. Jadi ya. sudah dijamin Bu, ini akan di atas yang Ya, sebelumnya. mengapa? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, undang-undang guru sendiri belum dieksekusi 100% mengenai hak itu. Gitu. Jadi kita harus pegang prinsip di dalam PP 36 2021 atau di Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang nilainya sama. Jadi kita harus mengakui bahwa guru swasta itu nilainya sama dengan guru ASN. Ya, dengan beban kerja yang sama, sama-sama mengajar di SD, sama-sama dengan jumlah jam yang sama, pasti nilainya sama. Prinsip itu dulu dipegang. Prinsip inilah yang nanti akan mendasari pengaturan mengenai hak guru di dalam PP guru nanti. Ya, karena kalau dia bertentangan dengan undang-undang di atasnya, ini pasti bisa langsung di judicial review ke MA. Ini yang akan kita kawal. Jadi tentu saja hak yang menjadi hak ASN dalam pasal 2021 ya untuk PNS dan P3K, gaji dan tunjangan itu juga harus menjadi hak yang sama untuk guru swasta karena Oke. di dalam komponen pengupahan di dalam pasal 7 PP 36 tersebut diatur bahwa ada 4 jenis komponen ya, ada yang upah tetap saja, Baik. ada yang upah dengan tunjangan tetap, ada upah dengan tunjangan tidak tetap dan tunjangan tetap gitu kan. Nah, bahkan ada non upah, bonus, insentif itu bisa diberikan kepada pekerja atau pegawai swasta. Dan itulah yang harus menjadi dasar di dalam perjanjian kerjasamanya. Dan ini nanti kita akan tentukan apa sih tunjangan tetap bagi guru swasta gitu kan. Kalau untuk guru ASN karena dia jabatan fungsional namanya tunjangan fungsional. Baik. Itu tidak bisa kita samakan persis namanya ya. Oke. Tapi besarannya Bu, bisa tapi sama. kalau pertanyaan besarnya adalah apakah dengan nanti undang-undang Sisdiknas ini kesejahteraan guru, simpelnya apakah kesejahteraan guru akan meningkat karena berbagai fasilitas termasuk tunjangannya juga meningkat? Apakah sudah dipastikan itu? Ya kalau kenaikan itu kan pasti ya, tidak mungkin ada gaji tidak pernah naik ya. Nah yang kedua, kalau di dalam ketentuan peralihan saja kita atur bahwa yang sekarang saja masih mendapat sama, ya kan berarti kan yang baru tidak mungkin tidak akan diberikan karena Oke. nanti memiliki tugas yang sama. Nanti kami akan tunjukkan grafis tunjangan guru itu sebetulnya berapa ya. Mungkin rekan-rekan di sini penasaran, tapi kita harus break dulu pemirsa. Nanti saya juga akan berikan kesempatan kepada Bu Neti untuk memberikan pendapatnya sesaat lagi.